Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Astagfirullahaladzim. Dalam perjalanan ini kembali saya akan membacakan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya, tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam hal kejahatan. Kalau tolong menolong dalam kejahatan itu namanya mafia. Kalau tolong menolong dalam kebaikan itu namanya takwa. Jadilah orang yang bertakwa, jangan menjadi orang-orang mafia. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, yang menjadi masalah sekarang adalah mafia memasuki segala macam jalur kehidupan. Ada mafia perdagangan, ada mafia obat-obatan, bahkan ada mafia pendidikan yang menjual-jual gelar. Ada juga yang menjual-jual ijazah. Ada yang segala macam yang berkaitan tipuan. Katanya akan mendirikan S2, S3 di hotel, mau di wisuda, tahu-tahu ditangkap oleh polisi. Kenapa? Orang itu tertipu. Kuliahnya hanya sekali seminggu, tidak lama kemudian dengan jumlah bayaran tertentu akan mendapat gelar sarjana. Itu namanya mafia pendidikan yang jarang terjadi di Indonesia. Banyak terjadi di tempat-tempat lain di luar negeri. Nah, walaupun demikian, jangan sampai hendaknya Indonesia terimbas dengan mafia-mafia seperti itu. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, dahulu saya berharap kepada perguruan tinggi S1, S2, S3 adalah untuk memberantas kemiskinan di Indonesia. Tetapi kenyataannya semakin banyak S1, S2, S3 di Indonesia, malah kemiskinan semakin banyak. Semakin banyak orang yang tinggi pangkat, jumlah konglomerat juga semakin banyak, dan kenyataannya kemiskinan juga makin meningkat. Aneh bin lucu, ajaib. Masya Allah. Ada baju jas lah siap. Yang diperbaiki, ya itu. Udah. Alun lah. Oh, iyalah. Mana? Siapa tuh? Astaghfirullahaladzim. Maaf Bapak Ibu saudara sekalian, ada sedikit gangguan komunikasi dalam perjalanan ini. Mudahan alun. Oh ya. Ya. Nah, kembali Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, mafia dalam kehidupan ini sekarang mafia tanah banyak pula di Indonesia. Banyak orang-orang yang datang dari luar Riau mengaku-ngakunya mempunyai tanah di Riau. Nah, terutama tanah-tanah daerah terpencil, dia kuasai saja, dia bikin rumah. Seandainya ada orang yang menuntut, dia katakan, tolong bayar, tenaga saya sudah sekian banyak keluar. Seandainya orang itu tidak menuntut, malas berperkara, dia itu menjadi hak miliknya, nanti dia urus. Nah, ini ada mafia tertentu datang dari provinsi tertentu, masuk ke seluruh daerah yang ada di Provinsi Riau. Masuk saja beribu-ribu orang. Nah, di antara 1000 orang yang masuk itu yang berhasil kadang-kadang itu separuh.
Separuh di antaranya menduduki tanah orang itu tidak dapat perlawanan. Dengan dia lihat ciri-ciri tanah itu, orang itu jarang datang. Dan kemudian orang yang punya itu lemah. Nah, yang seperti itulah menjadi sasaran mereka. Banyak sekali terjadi. Dan itu bukan hanya orang-orang dalam negeri. Provinsi lain saya katakan, orang luar negeri pun ada dengan cara-cara tertentu. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, mafia-mafia itu semakin banyak. Mafia pertanahan, mafia pendidikan, dan ada juga mafia peradilan. Masya Allah. Dengan memanfaatkan orang-orang ahli hukum, baik itu pengacara maupun hakim. Nah, itu sudah banyak yang tertangkap. Jadi sikap, tingkah laku, moral manusia, inilah yang menjadi masalah di Indonesia. Pendidikan karakternya itu, karakter orang yang beriman, itu yang kurang meresap terhadap mereka. Akibatnya mereka berbuat sekehendaknya dan memakan hak orang lain. Dalam hadis dikatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalul mar'i aina akhadha maluhu am minal halal am minal haram. Akan datang suatu masa nanti, sudah dekatnya hari kiamat, di mana manusia tidak lagi memperdulikan hartanya didapatkan dari mana, apakah dari jalan yang halal atau jalan yang haram. Na'udzubillahi min zalik. Demikianlah Bapak Ibu serta saudara sekalian, perjalanan pun sudah sampai. Semoga tausiah yang singkat ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat. Tolong kembangkan apa yang saya sampaikan. Nah, kalau itu dikembangkan dengan baik, dia menjadi bagus dan bermanfaat dan bisa untuk menasihati anak cucu dan masyarakat di lingkungan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza kanu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Wailul lil mutaffifin. Celaka besarlah bagi orang-orang yang menipu, yaitu orang yang menipu timbangan. Apabila dia menyuruh orang lain menimbang, katanya tepat dan penuhkanlah timbangan. Tetapi apabila dia menimbang sendiri, dikurang-kuranginya timbangan. Ada satu umat di zaman dahulu, di masa Nabi Musa alaihi salam, dihancurkan daerah itu karena seluruhnya orang-orang di daerah itu telah menipu timbangan, telah memainkan timbangan. Istilahnya satu pasar besar, seluruhnya di pasar itu telah mempermainkan timbangan, maka dia dihukum oleh Allah dan musnah semuanya. Tapi zaman sekarang muncul lagi sifat-sifat yang seperti itu. Na'udzubillahi min zalik. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.